Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. Gimana kabarnya teman-teman Oku Community Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi kita terwujud dengan cepat. Guys, hari ini saya mau nge-review guys. Tahu nggak mau nge-review apa guys? Ini bukan live stream tapi ini bakal menjadi premiere. Oke, jadi video biasa jadi teman-teman bisa nonton bareng semua. Ini akan premiere jam 8 ya. Jadi teman-teman bisa nonton bareng, bisa komen bareng untuk review hari ini. Tahu nggak? Saya mau nge-review apa guys? Saya mau nge-review Ocha guys. Mumpung ada Ocha, sekarang saya pengen ngedengar dari cerita Ocha. Kan kalau teman-teman, mungkin dari teman-teman semua nggak tahu ya, kalau Ocha itu the OG, the original. Dari tahun 2018 dia itu sudah mengikuti saya. Kita tanya, kenapa Ocha bisa ikut saya? Kenapa Ocha memutuskan untuk ikut saya? Kenapa? Terus apa yang Ocha dapat? Pelajarannya apa yang dengan yang saya share? Terus nanti kita tanya wejangan dari Ocha. Oke, pesan-pesan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa belajar dari Ocha. Terus nanti mungkin Ocha juga akan belajar dari teman-teman semua, dari pertanyaan-pertanyaan. Nanti Ocha juga pasti akan ngebacanya. Oke, jadi sebelum itu kita say hi dulu ke Ocha. Hai Cha. Halo. Nah, oke. Sekarang kita mulai Cha. Gini Cha. Oke. Ocha kan ikut dari tahun 2018 ya? Ya, 2018. Apa yang memutuskan Ocha untuk ngikut OIC? Pertama, waktu dulu kan aku pernah pernah punya usaha kuliner gitu kan. Jadi cari tahu nih di YouTube gimana cara ngembangin usaha gitu kan. Ada beberapa YouTube channel sih. Ikutin tapi nggak sampai dalam gitu, nggak sampai ngikutin lama lah gitu, sampai akhirnya nemu channelnya Mas Oke gitu kan. Ini cocok nih omongannya tuh, walaupun frontal tapi dulu mah Mas Oke belum terlalu ini sih ya, Nggak frontal dulu mah. Belum mah selamat siang, apa kabar? Dulu mah kayak gitu. Tapi omongannya tuh ini nih gitu yang aku cari gitu, yang ya bener gitu, langsung to the point, orangnya nggak muter-muter kesana sini, apalagi banyak istilah apa yang aku nggak ngerti lah. Kalau Mas Oke kan orangnya mungkin kita nggak pinter ya, mungkin. kita berdua itu nggak begitu pinter, jadi nggak ngerti istilah-istilah yang ilmiah gitu. Taunya bahasa sehari-hari saya itu. Terus langsung ngerasa klik. Dan juga Mas Oke orangnya kan nggak ada, kelihatan lah ini orang nggak ada udang gitu kan, kayak banyak orang kan nanti akhirnya digiring untuk beli produknya dia gitu kan. Untuk beli seminar berikutnya. Kalau sama Mas Oke kan lu mau jualan apapun gitu caranya sama gitu. Mau jualan sate kek, mau buka toko bangunan kek, mau jualan sayur kek, Mas Oke kan siapapun yang mau belajar welcome gitu kan. Nggak dijurusin untuk nanti ujung-ujungnya beli produk gua, untuk beli seminar gua yang akan lebih mahal gitu. Nah itu cocoknya di situ. Terus Mas Oke kan orangnya ya gitu, omongannya tuh A B B gitu, dan nggak diputer-puter dari A ke B mesti ke Z dulu gitu kan, nggak begitu gitu. Jadi ngerasa cocoknya di situ. Nah terus yang memutuskan Ocha untuk ikut seminar pertama di bentar sebelum ikut saya kan Ocha ikut yang nonton yang lain-lain dulu ya. Nah apakah dulu pernah ikut seminar juga? Pernah sih sekali gitu ikut seminar, waktu itu karena free ya, pertamanya seminarnya free, tapi itu nggak dapat apa-apa. Terus biasalah digiring untuk beli seminar berikutnya yang lebih mahal gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak dapat apa-apa buat apa gitu kan. Nah terus yang memutuskan Ocha untuk ikut seminar pertama di Cirebon? Ya karena ngerasa cocok ya, orangnya Mas Oke kan ada yang aku mau tanya gitu, makanya sampai akhirnya aku datang gitu kan. Dan orangnya Mas Oke welcome gitu, nanti dulu gitu, peserta nggak boleh pertama aja dulu kan nggak boleh ngobrol ya. Iya, pertama juga dulu kan aku say thank you ya di Facebook ya. Mas Oke mau thank you nih gitu, ada video-video yang udah ya ada video-videonya buat kita, maksudnya buat
lebih paham belajar gitu, dibales gitu kan. Biasa kan orang kadang-kadang kan nggak bales sih, ini orangnya nice banget gitu, welcome gitu. Ya udah. Nah, itu terus itu memutuskan Ocha untuk ikut seminar pertama di Cirebon. Nah, gitu. Nah, terus sekarang kan Ocha ikut dari 2018 sampai sekarang 2022, 4 tahun guys. 4 tahun. Apa sih yang Ocha dapat gitu yang dengan semua yang saya share gitu? Banyak ya, banyak belajar gitu kan, kayak belajar banyak bersyukur gitu kan ya. Kayak dulu aja gitu kan, suka nggak sadar orang-orang di sekitar kita atau apa yang kita udah punya gitu, kita nggak sadar lah, nggak bersyukur gitu. Ada orang-orang di sekitar kita yang benar-benar sayang sama kita, atau kita dapat barang misalnya ya, lagi misalnya birthday lah gitu, dapat hadiah nggak sesuai yang kita mau, atau kadang-kadang ini kayaknya nggak, kurang mahal gitu kan, terus kecewa ya gitu kebanyakan orang Indonesia gitu kan. Dapat apa lihatnya dari harga gitu kan. Betul Ya, itu dulu Ocha orangnya gitu, duit. Ocha itu dulu money oriented guys, apa duit. Kalau misalnya dia dapat hadiah nih, birthday ya, atau Valentine's atau apapun, dia langsung translatekan barang itu ke angka berapa nih harganya. Nggak, Ocha aja banyak kali. Iya, enggak. Ocha dulu kan kayak gitu. Iya. Ocha dulu kayak gitu. Nah, bukan berarti hanya Ocha, tapi kan hampir mayoritas gitu, majority people kayak gitu. Oke, dikasih barang mereka langsung translatekan. Oh, ini berapa nih harganya? Ini mah murah. Nah, kayak gitu. Nggak lihat niatnya kayak gitu. Nah, terus itu yang Ocha dapatkan kayak gitu kan. Terus belajar ini juga apa, sabar, belajar apa nggak gurung-gusung. Dulu kan tahu sendiri orangnya gebruk, pengen hasil apa, kayak belajar Masoko juga. Melihat orang kok udah ada hasil, berapa kali mewek ya, nangis terus gitu. Tapi kan ya udah, ini lagi gitu, jangan apa maksudnya, ya belajar inilah, belajar tenang gitu, apa tenang gitu kan. Terus belajar nggak takut. Nah, itu yang belajar nggak takutnya itu loh, di mana-mana semua orang kebanyakan nakutin, cuman Mas Oke yang bilang jangan takut. Makin kita sering ngomong aku takut ini takut itu, orang-orang makin takutin. Iya, ya benar. Nah, gitu. terus kan dulu kan Ocha kan punya bisnis kuliner nih, Cak. Udah 3 tahun ya. Terus ditutup ya sama saya. Saya suruh tutup guys. Nah, kenapa saya tutup, Cak? Ocha aja yang bilang lah. Dulu awalnya kan niatnya mau ngembangin usaha ya, maksudnya hobinya kan masak, makan gitu. Jadi ngerasa wah ini happiness gue lah gitu kan. Tapi setelah ngejalanin usaha kok kesini-sini makin ngaco gitu. Kalau misalnya nggak dapat hasil, misalnya omsetnya lagi turun gitu, jadi kadang-kadang galau, kadang naik happy, kalau lagi turun galau gitu. Jadi purpose-nya, jadi tujuannya udah ngaco lah gitu. Ya, jadi money oriented ya, balik lagi ke situ. Jadi, kan bukan berarti saya tutup usaha Ocha itu bukan nggak ada hasil. Tapi buat saya yang bisa melihat dari luar ya, saya kadang bisa melihat itu bisnis yang bakal maju atau enggak. Selama ini Ocha itu bukan hanya tenaga yang dia keluarkan, tapi tenaga, pikiran, waktu, perasaan, anak dikorbankan kan. Nggak ada yang jaga dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Bukan berarti nggak ada hasil, tapi buat saya itu tidak sepadan atau tidak seimbang dengan effort yang dia keluarkan. Makanya sama saya suruh ditutup. Waktu sama saya disuruh ditutup, perasaan Ocha gimana, Ca? Karena udah mulai sering galau gitu ya, udah mulai kayaknya udah nggak happy. Ya pertama ya agak berat, tapi setelah ya udahlah putusin untuk udah nggak terusin lagi. Udahlah, kalau memang kata jalan alam ada yang lebih baik ya udah gitu, udah lepasin aja. Intinya lebih tenang, lebih happy, lebih plong, lebih lega ya setelah di itu kayak beban itu kayak udah hilang gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan kunci, kalau disuruh balik lagi ke kehidupan yang dulu, sama saya dimodalin nih, Cak buka lagi kuliner, tak modalin, mau nggak? Kayaknya enggak deh. Why? Ya itu orang kadang-kadang kan mikir happiness gue tuh ini gitu, pasti gue majunya dari sini.
tapi kan belum tentu gitu kan. Jadi kita harus ya apa ya, harus tahu dulu lah kita maunya apa gitu kan. Gak harus maunya kan gak harus apa uang gitu kan. Kadang-kadang ya dulu kan Ocha bukannya nggak ada hasil ya, hasil ada, tapi bebas nggak, happy nggak? Nah, pertamanya dulu happy karena beberapa bulan pertama ya. Karena tujuannya beda gitu. Nah. Setelah udah mulai ke ngaco, udah mulai ke omset, ke uang, udah kacau lah. Udah ngaco. Nah, terus kalau nih Ca, milih yang sekarang atau milih yang dulu Ca? Yang milih sekarang. Sekarang happy punya nggak? Happiness punya nggak? Freedom punya nggak? Iya. Sekarang Ocha kerjaannya apa sih Ca? Jawab dong. Main. Duit ngikutin guys. Kalau kita punya kebebasan, kalau kita punya kebahagiaan, duit itu ngikutin. Gini aja prinsipnya. Kalau Ocha nggak dapat duit, nggak punya duit, mana sih bisa main dia? Bener nggak? Main kan butuh duit. Nah, tapi dulu dia punya duit, tapi dia nggak punya happiness. Dia nggak punya kebebasan. Dari jam 5 pagi, jam 6 sore, 6 pagi sampai jam 5 sore, anak terlantar, diurus sama suster, sama mbak. Dianya repot sendiri, ngurus belanja ini, nyiapin buat besok, nggak sepadan. Nah, berarti Ocha lebih memilih kehidupan yang sekarang. Iya. Nah, kalau ada wejangan nih dari Ocha buat teman-teman semua, apa Ca? Ya, wejangan apa ya? Ya kita kan sama-sama belajar semuanya gitu kan. Terus kalau ikut sama Mas Oko itu ya alon-alon lah ya, kata orang mah, kayak naik pesawat gitu kan, ada turbulensnya gitu kan, pelan-pelan gitu, tapi nanti kan apa stabil gitu kan, daripada orang yang kadang-kadang kan nggak sabar, lu udah dapat apa sih, seminar sekali udah langsung kayaknya pengen dapat hasil cepat gitu kan. Guys, yang dapat hasil cepat guys sekarang ada di Mabes Polri guys. Iya. Oke, ingat kalau begini turunnya bakal cepat juga. Oke, mereka yang dapatnya cepat sekarang end up-nya di mana, berakhirnya di mana. Tapi sama saya itu selalu seperti ini, ada turbulence nantinya, pelan-pelan kayak gini. Tapi setelah kita melewati turbulence, setelah melewati awan, itu bakal enak kalau di pesawat juga, bener nggak Cak? Iya, kayak orang pengen jebret ya, jebret juga gitu hasilnya gitu. Terus satu lagi Cak, yang harus mereka waspadai apa Cak? Ya, kalau misalnya kita flashback lagi ya sama video-video lama gitu ya, 2018 gitu, Mas Oke kan udah ngajarin kita dari dulu gitu, udah wanti-wanti gitu kan. Kalau nggak ngerti gitu, nggak ngerti trading, jangan ikutan gitu kan. Sayang sih gitu, banyak yang nggak ngeh di situ gitu. Untungnya aku sih terselamatkan ya, kayak yang kemarin kan, kalau misalnya orang-orang itu banyak yang denger video Mas Oke yang bilang jangan trading, udah lama gitu kan. Berapa banyak yang terselamatkan gitu kan, gitu. Kasian gitu, sayang gitu. Ilmu Mas Oke kan bukan ilmu abal-abal gitu kan. Mas Oke kan kiblatnya kan ke western ya, ke barat gitu, ke bule. Jadi kalau orang bule tahu sendiri kalau udah maju maju banget gitu, nggak tanggung-tanggung gitu. Tapi kan ada harga yang harus dibayar, yaitu kesabaran gitu kan. Kayak kita kalau udah makin naik, di humble gitu, tangan harus di atas gitu kan. Banyak yang harus kita pelajarin lah, nggak bisa langsung ya itulah jebret turun. Iya, kayak trading gitu kan, kayak trading binary option atau robot atau forex itu di Amerika itu dari tahun 2010 itu udah trennya, tapi di Indonesia baru 2020 ngetrennya, dan saya sudah memperingati semenjak 2018. Itu banyak loh orang yang ngadu ke saya yang rugi 1 miliar, 500 juta, 300 juta, 50 juta, itu banyak loh. Bukan uang sedikit dan bukan 1-2 orang, itu puluhan loh yang ngajak ngadu ke saya. Yang saya heraninnya kok mereka itu omongan saya dianggap apa ya gitu ya. Memperingati itu saya disangkanya ngelarang itu. Sayang gitu sih kalau orang yang nggak denger gitu, nggak nurut gitu, sayang banget gitu loh. Nah, terus apalagi Cak yang harus diwanti-wanti atau diwaspadai Cak?
wanti-wanti yang Ya, kayak pesan-pesan Ocha lah, pesan-pesan terakhir. pesan saya ya apa ya, ya be humble lah, be humble to ourselves, to universe, to our God gitu kan. Bersyukur hari demi hari gitu kan, ya yang kita jalanin hari ini ya be happy itu benar gitu. Kadang-kadang kan afirmasi, ada orang belajar afirmasi, gua kaya, gua apa, tapi dalamannya tuh belum ngeklik gitu. Jadi lebih better ya kayak bangun pagi ya, gua beruntung ya gitu kan, lebih ngeklik gitu ya. Beruntung ya gua gitu, masih hidup hari ini ya, hari ini dikasih bisa lihat matahari, bisa dengerin suara burung gitu kan, punya tangan, punya kaki, bersyukur gitu kan, punya mata, punya penciuman. Kayak kemarin aja kan pernah sempet kena covid tuh kan, nggak bisa nyium apa-apa tuh, kayaknya aduh gila, bersyukur ya bisa nyium Indomie gitu kan. Itu aja gila beneran, kalau nggak disyukuri itu ini ya. So, jadi ini kalau goyang-goyang, sorry ya, nggak pakai tripod, pakai tangan saya ini udah pegel, ini udah disangga ini pakai tangan yang kiri ini. Oke, karena kelupaan tadi tripodnya, karena Ocha juga ngedadak ya, ketemu Ocha ini ngedadak, jadi langsung aja kita eksekusi di review guys, di review. Jadi gitu ya. Terus tadi Ocha bilang gini, Ca, hati-hati dengan yang manis-manis. Oh iya, hati-hati sama yang bermulut manis. Itu yang di packagingnya cantik gitu ya, apalagi yang nggak tahu lah, pusing. Mendingan orang-orang yang ngomong yang ini ya, apa maksudnya, yang jebret gitu, maksudnya yang ngomongnya yang to the point gitu, tapi ngomong apa adanya ya. Ya ngomong apa adanya, tapi nggak ditutupin sesuatu atau mau ada memanfaatkan gitu. Beruntung lah gitu, aku ketemunya cepet gitu, daripada orang kan harus cari mentornya, muter-muter kemana dulu lah, disuruh ini disuruh itu, tapi hasilnya nggak ada, tapi uang habis-habisan gitu kan, kasihan gitu. Mendingan kita pegel ya. Pegel. Kebanyakan orang nggak bisa nerima omongan saya, karena saya didikan bule ya. Walaupun saya lahir di Indonesia gitu kan, tapi kan lebih dari setengah umur saya itu saya di Amerika. Terus ambil lebih dari 23 tahun ya saya itu di Amerika. Makanya saya itu didikannya kayak gini ya, orang bule. Saya berkiblatnya ke bule. Maksudnya ilmu pengetahuan, cara berpikir, saya kiblatnya ke Amerika. Kenapa? Karena mereka sudah memikirkan bagaimana membangun hidup di Mars, di planet lain. Sedangkan di Indonesia masih memikirkan yang nggak perlu-perlu, yang nggak penting. Gitu. Nakut-nakutin di Indonesia tuh. Nakut-nakutin. Jadi kapan rakyat Indonesia bisa maju gitu kan? Jadi buat teman-teman banyak yang tidak bisa mengambil omongan saya, karena saya belak-belakan ngomong apa adanya, hitam-hitam, putih-putih. Tapi ya itu saya apa adanya, karena saya ingin melihat semua orang maju, ingin melihat semua orang sukses tanpa ada embel-embel harus beli produk, ikut program saya nggak ada. Oke? Jadi segitu aja. Ada lagi, Cak, kata-kata dari Ocha? Nggak ada ya, pokoknya stay ini aja, sabar. Belajarnya ke orang yang tepat gitu, jangan campur-campur. Kalau udah belajar satu orang ya udah gitu, kayak jangan ilmu si A, si B, si C nanti penyampaiannya beda, yang ada hasilnya nggak ada gitu. Bingung sendiri ya. Bingung sendiri. Oke. Nah itu mudah-mudahan teman-teman semua bisa belajar dari Ocha, ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Kalau saya ada salah kata saya minta maaf, kalau Ocha ada salah kata Ocha juga minta maaf ya. Jadi segitu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace, peace-nya dulu.